Yang ada hanya desahan nafas terisak dari suara pilu seorang anak muda yang telah habis asa. Oh Tuhan, ya Rabbul Jalali. Berhenti berputar bila nanti rambutku memutih. Dua halaman pesan terakhir kakak di dalam buku catatan harian Bilar. Episode ke-31, Cinta Sejati 24 Bilar, karangan Umar bin Khattab. Coba diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Pelukan Mas Andi masih terikat kuat di badan lemas Bilar maghrib itu. Kata-kata iman masih terdengar sayup-sayup sampai dari beberapa jamaah masjid sebagai pelipur lara bagi Bilar yang sedang diamuk badai prahara kehidupan. Wajah kakak terbayang-bayang di ingatan Bilar semakin membuatnya tak berdaya. Lunak sudah tulang belulang yang persis berada di dalam tubuhnya. Bilar menyerah, Bilar pasrah, dan Bilar tak tentu arah. Dibiarkannya saja badan lemahnya tersebut bersandar di dalam pelukan hangat dari seorang Mas Andi, satu-satunya teman Bilar di saat itu. Mas Andi merasa Bilar sudah menjadi adik kandungnya. Dipeluk erat dan dicium kepala Bilar, bertambah hancur sudah hati Bilar. Kejadian ini membuat suasana masjid telah berubah dengan tangis dan air mata. Sembari menyeka air mata Bilar, Mas Andi memapahnya keluar masjid dan duduk bertiga di teras masjid yang hanya tinggal beberapa jemaah saja. Nafas Bilar sudah mulai tenang. Kata-kata iman dari Mas Andi telah membuat Bilar merasa tenang. Bilar mulai nampak mengambil nafas panjang sembari melihat wajah dari abang kakak. Maka yang nampak bagi Bilar hanyalah wajah kakak, senyum kakak, kenangan bersama kakak sepanjang perjalanan di atas bus ALS, solat bersama-sama, makan mie instan berdua di atas kapal yang berlayar di Selat Sunda, Merak dan Bekahuni. Di Peras Preman di Terminal Grogol, berjalan kaki ke Mampang Perapatan, makan risoles dibagi dua, menumpang tidur di musala. Ya Allah, aku ingat kakak di wajah abang, ujar Bilar sambil menatap tajam wajah orang yang berada di sampingnya. Inilah ujian dari Tuhan kepada awak, Lar, ujar abang kakak. Kini abang cuma minta Bilar sabar. Kakak meminta maaf pada Bilar karena kakak tidak sempat kembalikan buku Bilar Iko kepada Bilar dengan tangannya. Maafkan kakak yo, Lar. Ondeh bang, awak yang banyak salah sama kakak bang. Kakak menjadi semangat hidup awak bang. Maafkan juga awak ya bang, ujar Bilar dalam bahasa Padang. Rambutku memutih, mataku Setelah Isya berlalu di masjid itu, abang kakak meminta izin dan beranjak pergi meninggalkan Bilar dan Mas Andi. Bilar sudah nampak pucat. Mas Andi langsung membawa Bilar berbuka di warung kaki lima di jalan utama menuju arah pulang mereka berdua. Mas Andi kebetulan juga puasa di hari itu dan juga berbuka hanya dengan segelas air putih. Mereka berjalan berdua ke arah parkiran di sayap timur gedung tempat lokasi kerja hari itu. Sambil mengengkol sepeda motor tuanya, Mas Andi nampak tersenyum kepada Bilar sembari berkata, "Kau akan jadi orang besar, Dek. Aku udah lihat dari wajah kau." Celotehan Mas Andi menghibur Bilar. Buku catatan harian Bilar itu disimpannya di dalam tas kecil yang selalu Bilar bawa untuk bekerja. Di dalamnya ada sebotol air mineral dan tasbih yang terbuat dari kayu jati pemberian bunda tercinta di saat Bilar hendak pergi meninggalkan kampung halamannya. Sambil berboncengan dengan sepeda motor tua milik Mas Andi, sesekali wajahnya diberikannya kepada angin yang membelai lembut air mata yang masih tersisa di pelipis matanya. Namun ada satu perkataan Mas Andi yang membuat Bilar lega malam itu. "Bila berat lepaskanlah, Dek," ujar Mas Andi merayu Bilar.
Hari sudah nampak pukul 21.00. Setelah berbuka di warung kaki lima, perut sudah kenyang. Mas Andi membayar penuh makanan mereka berdua. Namun Bilar segan. Sembari merogoh sakunya juga Mas Andi malah marah-marah. "Aku udah senior kerja dari kau, dek," celetupnya. "Makasih mas, aku segan," ujar Bilar. Motor kembali dinyalakan dan lampu sen kiri dinyalakan, tanda kendaraan mereka akan mengambil arah yang berlawanan, memutar balik di bundaran Bangau dan menuju arah Penjaringan. Mereka menuju pulang. Memang tak beberapa jauh dari warung makan tadi, mereka sudah sampai di kosan Bilar Puri Mandiri Penjaringan. Bilar turun dan Mas Andi beranjak pergi pulang ke rumahnya. Memang sepanjang perjalanan pulang, beberapa nasihat dari Mas Andi membuat Bilar tenang. Kunci dimasukkan, pintu rumah dibuka. Sembari membuka sepatunya, Bilar letakkan tas yang berisi buku catatan hariannya itu di atas kasur tempat tidurnya. Bilar bersih-bersih, mandi, berganti pakaian hingga sampailah kepalanya di atas bantal yang persis berada di atas kasur. Maksud hati hendak mengambil tasbih yang berada di dalam tasnya, namun malah buku catatan harian itu yang dipegangnya. Sembari menelengkupkan badannya, dibukalah buku catatan itu dan dibolak-balikkanlah oleh Bilar. Di saat membalikkan buku catatan itu, di pertengahan buku, Bilar terkejut. Ada tulisan baru yang itu bukan tulisannya. Bilar mulai menghidupkan kembali lampu kamar yang tadi udah dipadamkan dan diganti dengan lampu tidur. Lampu menyala dan Bilar kembali berbaring di atas kasur tipisnya itu, melihat kembali dengan jelas tulisan terakhir di buku catatan hariannya. Nampaknya perasaannya memang benar. Itu bukan tulisannya. Tulisan tersebut tidak miring seperti tulisan Bilar, malah rapi dan tegak lurus. Sambil membaca perlahan, Bilar baru tersadar ternyata itu adalah tulisan kakak. Bilar mulai membacanya perlahan. "Aku minta maaf Lar, aku ikut menulis dalam buku catatan harianmu ini. Mungkin ini hari terakhirku untuk kemoterapi Lar, dan untuk besoknya aku akan berobat kampung saja, karena aku dan abangku sudah tidak punya uang lagi untuk kemo. Sebenarnya aku ingin kembali ke Jakarta, habiskan sisa umurku di sana. Namun aku takut akan menjadi beban di hidupmu. Apakah kau masih ingat Lar, ketika pertama kali kita bertemu di atas bus ALS, kau dari Medan dan aku naik dari Pekanbaru. Aku lihat kau lusuh di saat itu Lar. Aku mau jujur kepadamu, di saat itu aku sebenarnya takut juga melihat kau Lar, kayak pencopet. Tapi ternyata kita sama, sebatang kara mengadu nasib di Jakarta. Kau bertahan dan aku kalah karena penyakitku ini. Walaupun umurku hanya menghitung hari Lar, namun aku masih menghayal loh Lar, jika kita lulus casting di Trans TV saat itu dan kaya raya, aku bermimpi ingin membeli rumah di Pondok Indah Jakarta Selatan, beli mobil BMW berwarna biru, Lamborghini berwarna merah, dan motor gede Lar. Nanti kita main bareng-bareng, kumpul bareng-bareng ke Paris, Jepang, Turki, Mekah. Dan niatku jika itu terjadi, maka aku ingin bagi-bagi rezeki itu kepada orang-orang miskin Lar, anak yatim, bangun masjid dan pondok pesantren. Namun apalah dayaku Lar, Tuhan nampaknya belum mengizinkan aku untuk hal itu. Tapi asalkan kau tahu, di detik-detik terakhirku ini, aku tidak meminta untuk diriku. Yang aku minta hanya untuk dirimu. Karena bagiku pertemanan kita yang singkat itu adalah sebuah hadiah terindah di sisa umurku. Kenanganku bersamamu. Kau membelaku di saat preman terminal itu memeras kita. Kau sengaja tak makan demi aku Lar. Kau tahan perutmu hingga kau pingsan. Kau bagi makananmu untukku. Kau temani aku di saat merintih dan kesakitan. Maka aku tidak lagi berdoa untukku. Yang aku doakan hanyalah dirimu. Semoga kau sukses di Jakarta. Terima kasih untuk semuanya Lar. Maafkan aku, Muhammad Kakak Al-Fatih. Kepadaku, walau waktu berhenti berputar, bila nanti rambutku memutih,
2 lembar tulisan kakak di buku catatan harian Bilar saat itu telah menjadi saksi bisu atas derayan air mata Bilar yang jatuh telah memudarkan tulisan itu. Sembari meringkuk memeluk buku catatan hariannya, rintihan tangis Bilar jauh tenggelam ke dalam hatinya, sehingga tak satu suara pun yang terdengar lagi dari bibir Bilar saat itu. Yang terdengar hanyalah sesekali tarikan nafas singkat dan helaan nafas sesak di dadanya. Ya Allah, tadi aku sudah tenang ya Allah. Aku sudah melepaskan semuanya dari pundakku ini. Namun kenapa tulisan ini kembali merobek jahitan luka yang telah aku coba untuk menutupnya? Sudahilah ya Allah, ya Rabbul Jalali. 2 lembar tulisan kakak itu dirobek oleh Bilar, disimpannya di dalam dompetnya sampai hari ini. Dan mulai di malam itu, Bilar berjanji jika suatu saat nanti dirinya berhasil, maka akan dia tunaikan semua keinginan kakak yang telah menjadi pesan terakhirnya saat itu. Dalam kehabisasaan, Bilar hanya berdoa kepada Allah Sang Maha Pencipta. Kabulkanlah ya Allah. Aku telah berjanji menjaga diri. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-32 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Mataku memudar, yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. Aku telah berjanji menjaga dirimu sampai esok pagi matahari.